warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rahmawati. Saya akan menjelaskan mengenai desain perencanaan pembelajaran berbantuan komputer. Kita masuk ke daftar isi. Yang pertama itu ada pengertian desain perencanaan pembelajaran, pengertian dan karakteristik pembelajaran berbantuan komputer atau PBK. Desain software pembelajaran berbantuan komputer. Yang ketiga ada model pembelajaran berbantuan komputer. Dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbantuan komputer. Kita masuk ke pengertian desain perencanaan pembelajaran. Perencanaan berasal dari kata rencana, yaitu pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerjasama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala kemampuan siswa yang mempunyai potensi dari minat, bakat, dan kemampuan siswa itu sendiri. Nah, dapat kita simpulkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya pembelajaran. Tujuannya dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Kita masuk ke pengertian pembelajaran berbantuan komputer atau PBK. Pengertiannya yaitu pembelajaran berbantuan komputer merupakan suatu cara atau metode pembelajaran yang menggunakan aplikasi komputer sebagai media utamanya untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal. Nah, di sini ada komponen PBK, yaitu ada software, brainware, dan hardware. Kita masuk ke karakteristik pembelajaran berbantuan komputer atau PBK. Karakteristik khusus mengacu pada masing-masing model, sehingga diperoleh karakteristik yang berbeda-beda antara satu model dengan model pembelajaran berbantuan komputer lainnya. Di sini ada karakteristik umum, yang dimana mengajarkan pola pengetahuan berupa unit-unit kecil dari sajian informasi pada layar. Yang kedua, desain atau perancangan untuk menetapkan kendala program media pengajaran. Yang ketiga, untuk tiap siswa, program memungkinkan siswa melangkah dan melalui beberapa cabang. Yang keempat, melalui penerapan dari prinsip-prinsip ilmu pengetahuan tentang belajar manusia. Dan di sini juga ada karakteristik PBK yang efektif. PBK yang efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran, menyesuaikan dengan karakteristik siswa. BPK yang efektif memaksimalkan interaksi. BPK yang efektif individualisasikan. PBK yang efektif menggunakan sumber daya komputer yang baik. PBK yang efektif menyediakan feedback yang beragam. PBK yang efektif mengacu pada prinsip desain pembelajaran. Kita masuk ke model pembelajaran berbantuan komputer. Nah, yang pertama itu ada tutorial penjelasan. Jenis PBK ini digunakan untuk menyampaikan suatu materi pengajaran. Tutorial bertujuan untuk menyampaikan atau menjelaskan materi tertentu di mana komputer menyampaikan materi sesuai dengan bahan yang akan diajarkan. Ada dua jenis ya tutorial. Yang pertama tutorial linear, yang kedua tutorial bercabang. Nah, tutorial linear ini menyajikan suatu topik ke topik berikutnya sesuai urutan yang telah ditetapkan oleh program, sehingga siswa dapat memilih materi pembelajaran sesuai keinginan dan kemampuannya. Yang kedua itu ada tutorial bercabang. Tutorial bercabang ini perbedaan individual diperhatikan dengan memberikannya kebebasan pada siswa untuk mempelajari materi sesuai keinginan dan kemampuannya. Penyajian dan topik pada tutorial bercabang menyesuaikan dengan pilihan dan kemampuan siswa. Yang kedua ada Green and
practice atau latihan dan praktik. Jenis ini digunakan untuk menguji tingkat pengetahuan siswa dan memperpraktikkan pengetahuan mereka, sehingga pembuatannya sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing siswa. Dalam hal ini, siswa bertugas menjawab soal setelah selesai menjawab seluruh soal komputer yang memberikan feedback, atau juga memberikan feedback setelah menjawab satu soal sebelum beralih ke soal berikutnya. Yang ketiga, ada simulasi. Pada perangkat ajar simulasi, siswa dihadapkan pada situasi yang mirip dengan kehidupan nyata. Intinya, dunia nyata dipresentasikan dalam bentuk model, dan kemudian dengan teknik simulasi siswa dapat mempelajari kelakuan sistem. Yang keempat, ada games atau permainan. Di sini ada macam permainan. Yang pertama, permainan intrinsik, yaitu mempelajari aturan permainan dan keahlian dalam suatu permainan atau games. Yang kedua, ada permainan ekstrinsik. Permainan hanya sebagai perangkat tambahan, sebagai fasilitas belajar dan membangkitkan motivasi siswa. Yang kelima itu ada model penemuan atau discovery. Dalam model ini, siswa diminta untuk melakukan percobaan yang bersifat trial dan error, dapat memecahkan suatu permasalahan. Sama halnya dengan interaksi tutorial. Bentuk interaksi penemuan berisi banyak alternatif solusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang keenam itu ada pemecahan masalah atau problem solving. Model seperti ini memberikan kemungkinan terhadap siswa untuk melatih kemampuan dan memecahkan suatu permasalahan. Siswa dituntut untuk berpikir logis dan sistematis dalam memecahkan suatu permasalahan. Program multimedia interaksi berbentuk pemecahan masalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan permasalahan yang ada di dalamnya. Desain software pembelajaran berbantuan komputer. Yang pertama itu menentukan desain software pembelajaran berbantuan komputer. Nah, dalam hal ini perlu dipilih desain software yang sesuai untuk digunakan dalam mengembangkan software pembelajaran berbantuan komputer. Sebelum desain ditentukan, terlebih dahulu perlu dilakukan analisis tugas atau task analysis. Di sini ada 3 macam. Yang pertama, fungsional design atau desain pembelajaran, ada desain fisik dan desain logis. Yang kedua itu penyusunan materi software atau PBK. Langkah berikutnya adalah menyusun materi software pembelajaran berbantuan komputer atau PBK. Langkah ini dilakukan setelah perencanaan awal. Penentuan materi pemilihan desain software selesai dibuat. Yang ketiga, menyusun dokumentasi atau petunjuk belajar. Dokumentasi merupakan unsur terakhir pada software pembelajaran berbantuan komputer yang sudah jadi. Dokumentasi memberikan deskripsi materi yang menyertai program dan menjelaskan tujuan program tersebut. Dokumentasi juga merupakan seperangkat petunjuk yang mendeskripsikan apa, bagaimana, mengapa, dan apapun juga yang perlu diketahui oleh pemakai agar program tersebut dapat berjalan. Pendapat Kem dan Dayton yang dikutip oleh Isminiati tahun 2001 menyatakan bahwa dokumentasi harus memuat sebagai berikut. Yang pertama itu deskripsi tentang spesifikasi komputer yang dibutuhkan oleh program sehingga software dapat dioperasikan. Yang kedua, daftar tujuan software pembelajar berbantuan komputer. Yang ketiga, petunjuk tentang cara mengoperasikan software BPK. Kita masuk ke kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbantuan komputer. Kelebihannya yaitu yang pertama, meningkatkan perhatian,
konsentrasi dan motivasi siswa. Yang kedua, menyesuaikan materi dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan, memuaskan dan menguatkan siswa. Yang keempat, menggunakan fasilitas penyimpanan untuk memantau kemajuan belajar siswa. Dan yang kelima, mendorong guru untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mengenai komputer. Di sini juga ada kekurangan. Yang pertama itu dikembangkan dalam dialog terbatas sehingga tidak dapat menyelesaikan permasalahan siswa. Yang kedua, pengembangan memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Yang ketiga, pada kasus khusus, PBK hanya dapat dijalankan pada spesifik komputer tertentu. Dan yang keempat, komputer tidak dapat meniru tingkah laku guru seperti senyuman, ekspresi muka, gerakan tangan, dan badan, sehingga tidak dapat menggantikan ikatan batin antara siswa dan guru. Thank you. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.